Adapun materi yang akan kita bahas yaitu ada pengertian dinamika kelompok, proses dan terbentuknya dinamika kelompok, pentingnya dinamika kelompok, dan pendekatan dalam dinamika kelompok, secara dinamika kelompok, status perkembangan dinamika kelompok. Adapun pengertian dinamika kelompok. Pengertian dinamika kelompok. Dinamika kelompok merupakan seperangkat konsep yang dapat dipergunakan untuk melukiskan proses-proses kelompok. Konsep dinamika kelompok dipergunakan sebagai seperangkat acuan dalam mempelajari kegiatan kelompok. Selanjutnya, apabila diperlukan dapat mengambil langkah-langkah guna memperbaiki proses-proses dalam kelompok sehingga dapat meningkatkan kualitas dari suatu kelompok. Dinamika kelompok terdiri dari dua, yaitu dinamika yang artinya bergerak dan kelompok yang berarti sekumpul atau perhimpunan orang. Dinamika kelompok berasal dari kata Yunani yaitu dynamicis yang berarti kekuatan dan sering diartikan force atau influence. Jadi definisi dinamika adalah tingkah laku yang mempengaruhi warga secara langsung dan yang mempengaruhi warga lain secara timbal balik. Menurut beberapa para ahli, ada W.H. Sport mendefinisikan kelompok sebagai beberapa orang yang bergaul satu dengan yang lain. Ada H. Smith menguraikan bahwa kelompok adalah suatu unit yang terdapat beberapa individu yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dengan kesatuannya dengan cara dan dasar kesatuan perspektif. Adapun menurut Kurt Lewin berpendapat the essence of group is not the similarity of its member but her interdependency. Selanjutnya ada menurut Rich tahun 1977 mempunyai karakteristik sebagai berikut: terdiri dari dua orang atau lebih, berinteraksi satu sama yang lain, saling berbagi beberapa tujuan yang sama, dan melihat dirinya sebagai satuan kelompok. Selanjutnya ada proses dinamika kelompok dan terbentuknya kelompok. Dalam proses dinamika kelompok, mulai dari individu sebagai pribadi yang masuk ke dalam kelompok dengan latar belakang yang berbeda-beda, belum mengenal antara individu yang ada dalam kelompok. Mereka masuk seperti es. Individu yang bersangkutan akan berusaha untuk mengenal individu yang lain. Es yang membeku lama-lama mulai mencair. Proses ini disebut sebagai ice breaking. Setelah saling mengenal, dimulailah berbagai diskusi kelompok yang kadang diskusi bisa sampai memanas. Proses ini disebut storming. Storming akan membawa perubahan. Proses ini individu mengalami forming. Nah, dalam proses dinamika kelompok akan melewati beberapa fase. Yang pertama individu, ada ice breaking, storming, forming, norming, dan forming. Dalam proses pembentukan kelompok dimulai dari adanya perasaan atau persepsi yang sama untuk memenuhi kebutuhan. Dari perasaan ini akan muncul motivasi dalam memenuhi kebutuhan, kemudian menentukan tujuan yang sama, dan akhirnya terjadi interaksi sehingga terwujudlah sebuah kelompok. Nah, adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat proses pembentukan kelompok yaitu ada persepsi, motivasi, tujuan, dan organisasi. Berikutnya ada kelompok sosial. Macam-macam kelompok sosial. Individu sebagai makhluk sosial tidak bisa dihindarkan dengan interaksi sosial dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Individu juga tidak bisa dilepaskan dari situasi ia berada, dan situasi ini sangat berpengaruh terhadap kelompok yang terbentuk akibat situasi tersebut. Situasi tersebut dihadapi individu terbagi menjadi dua macam, yaitu
yaitu ada situasi kebersamaan, yang kedua ada situasi kelompok sosial. Adapun definisi dan ciri-ciri kelompok sosial. Definisi kelompok sosial dikemukakan beberapa ahli seperti Dwi Wika tahun 2011. Yang pertama, definisi menurut Muzafir Syarif. Kelompok sosial adalah kesatuan sosial yang terdiri dari dua atau lebih individu yang telah mengadakan interaksi sosial yang cukup intensif dan teratur, sehingga di antara individu sudah terdapat pembagian tugas, struktur, norma tertentu. Selanjutnya, ada definisi menurut Charles dan Charfrid. Kelompok sosial didefinisikan sebagai sistem yang terintegrasi yang terbentuk karena adanya hubungan fisiologis untuk menyelesaikan keadaan secara objektif. Selanjutnya, ada menurut Newcomb, Turner, dan Converse. Sejumlah orang terlihat sebagai kesatuan tunggal, merupakan satu kelompok sosial, terutama mempunyai perhatian terhadap interaksi kelompok dan terhadap ciri-ciri yang relatif stabil. Selanjutnya, definisi menurut S.S. Sargent. Pengembangan kelompok sosial dapat didefinisikan dengan berbagai cara, misalnya berdasarkan ukuran kelompok, jumlah anggota kelompok yang ada, distribusi geografik, dan lain-lain. Di sini ada pembentukan efektivitas kelompok sosial. Pembentukan kelompok merupakan salah satu langkah awal yang terjadinya interaksi antara individu satu dengan yang lain. Karena dengan terjadinya proses pembentukan kelompok akan terpenuhi kebutuhan dalam kelompok. Pembentukan sebuah kelompok dapat diawali dengan adanya persepsi, perasaan, atau motivasi dan tujuan yang sama dalam memenuhi kebutuhannya. Proses pembentukan kelompok dimulai dari adanya perasaan persepsi yang sama untuk memenuhi kebutuhan. Dari perasaan ini akan muncul motivasi dalam memenuhi kebutuhan, kemudian menentukan tujuan yang sama, dan akhirnya terjadi interaksi sehingga terwujudlah sebuah kelompok. Kepemimpinan dalam kelompok sosial. Definisi kepemimpinan ada bermacam-macam, antara lain menurut Dwi Wika tahun 2011. Yang pertama, ada definisi menurut Carter dan Hampil. Kepemimpinan adalah mengusahakan akan tindakannya, mempelopori struktur interaksi dari orang-orang lain sebagai bagian dari proses pemecahan soal bersama. Adapun definisi menurut Tannenbaum, kepemimpinan sebagai pengaruh antara orang dalam kancah situasi langsung melalui proses komunikasi yang terarah untuk memperoleh tujuan khusus dan tujuan umum. Selanjutnya, definisi menurut Stockdale 1950. Kepemimpinan merupakan proses yang mempengaruhi kegiatan kelompok untuk menekankan tujuan dari mencapai tujuan. Selanjutnya, menurut Hawmi 1976, kepemimpinan merupakan suatu proses pengaruh yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, definisi menurut Hollander dan Julian 1969, kepemimpinan terbentuk karena hubungan pengaruh antara dua orang atau lebih yang saling bergantung satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan bersama tertentu di dalam situasi kelompok. Yang terakhir, adapun definisi menurut Dr. Andes Ngalim Purwanto, kepemimpinan adalah tindakan perbuatan di antara perseorangan atau kelompok yang menyebabkan baik orang seorang maupun kelompok maju ke arah tujuan tertentu. Di sini ada pendekatan kepemimpinan. Pendekatan kepemimpinan dibagi menjadi dua. Yang pertama, pendekatan sifat-sifat atau trend approach. Usaha ini digunakan untuk mengetahui sifat-sifat pemimpin yang meliputi intelek, hubungan sosial, keadaan emosi, keadaan fisik yang tinggi, imajinasi, kekuatan jasmani, kesabaran, kemauan berkorban, suka bekerja keras, dan sebagainya. Yang kedua, ada pendekatan tingkah laku, behavioral approach, yaitu pendekatan
Pendekatan ini memandang bahwa kepemimpinan dapat dipelajari dari pola langkah, tingkah laku, dan ciri-ciri pemimpin. Selanjutnya ada arti pentingnya dinamika kelompok. Alasan pentingnya kehadiran dinamika kelompok dalam kehidupan manusia memiliki arti penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada individu tidak mungkin hidup sendiri di dalam masyarakat. Yang kedua, individu tidak dapat bekerja sendiri dalam memenuhi kehidupannya. Selanjutnya, dalam masyarakat yang besar perlu adanya pembagian kerja agar pekerjaan dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya, yang terakhir, masyarakat yang berdemokratis dapat berjalan baik apabila lembaga sosial dapat berjalan dengan efektif. Menurut Dwi Wika tahun 2011 bahwa pentingnya individu berkelompok antara lain yaitu yang pertama, dapat mempelajari cara-cara mengambil keputusan, mencapai konsensus di dalam kelompok, sistematik kerja kelompok, dan mengetahui bagaimana mengatasi perselisihan pendapat. Yang kedua, dapat melihat adanya persepsi yang berbeda antara anggota kelompok yang akhirnya persepsi tersebut dapat diterima sebagai norma kelompok. Yang ketiga, pengalaman dalam menciptakan kerja kelompok dapat dijadikan dasar kerjasama antara unit. Dan yang keempat, mempermudah dalam mengambil keputusan. Yang terakhir, yang kelima, mempermudah dalam mencapai tujuan. Pendekatan-pendekatan dalam dinamika kelompok. Dinamika kelompok seperti disebutkan di bagian awal menjadi bahan persaingan dari para ahli psikologi, ahli sosiologi, ahli psikologi sosial, maupun ahli yang menganggap dinamika kelompok sebagai eksperimen. Hal tersebut membawa pengaruh terhadap pendekatan-pendekatan yang ada dalam dinamika kelompok. Yang pertama, pendekatan oleh Bales-Homas. Yang kedua, pendekatan oleh Stongdale. Yang ketiga, pendekatan dari ahli psikoanalisis atau Sigmund Freud dan Zig Ziglar. Yang terakhir, pendekatan dari Yerning dan Marino. Di sini sudah kita lihat ada status perkembangan dinamika kelompok. Pertumbuhan dan perkembangan dinamika kelompok tidak lepas dari pandangan para ahli dari berbagai disiplin ilmu. Berikut ini pandangan para ahli dalam berbagai disiplin ilmu tentang perkembangan dinamika kelompok atau Dwi Wika tahun 2011. Di sini ada siklus. Yang pertama ada cabang sosiologi, cabang psikologi, ada cabang psikologi sosial, ada bidang eksperimen. Baiklah, adapun sejarah dinamika kelompok. Sejarah munculnya dinamika kelompok di dunia dimulai dari zaman Yunani kuno, di mana negara tersebut dalam catatan sejarah dipercaya sebagai tempat munculnya perkembangan peradaban hidup manusia. Adapun beberapa fase zaman yang dilewati oleh dinamika kelompok. Yang pertama ada zaman Yunani, zaman liberalisme, zaman jiwa bangsa-bangsa, zaman gerakan massa, zaman psikologi sosial, yang terakhir zaman dinamika kelompok. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kelompok. Faktor-faktor ini dikemukakan oleh M.C. Groger 1960 dalam Ratna DKK 2003. Yang pertama ada atmosfer yang rileks dan nyaman, bebas dari tekanan, di mana setiap individu dapat berinteraksi dan terlibat. Yang kedua ada diskusi, fokus pada setiap orang berpartisipasi. Yang ketiga ada tujuan objektif, dipahami secara jelas dan diterima oleh anggota kelompok. Yang keempat listening, anggota akan aktif mendengar anggota lain. Yang kelima disagreement atau pertentangan, jika ada perselisihan pendapat, kelompok merasa nyaman untuk menghadapi semuanya. Yang keenam keputusan, dibuat dengan konsensus atau persetujuan umum atau mufakat.
Yang ketujuh ada kristesim, terbuka, tidak ada agenda disembunyikan sehingga anggota merasa nyaman. Yang kedelapan ada feeling, dapat diekspresikan dengan bebas. Yang kesembilan ada action, secara jelas ditegaskan dan anggota berkomitmen. Yang kesepuluh ada leadership, fleksibel, tidak ada perebutan kekuasaan. Yang kesebelas ada kesadaran diri, kelompok penuh dengan cara kerja. Di sini sudah ada keunggulan dan kelemahan dalam kelompok. Keunggulan atau kelebihan kelompok, yang pertama, adanya sifat keterbukaan antara anggota. Yang kedua, adanya kemauan anggota kelompok yang mengutamakan kepentingan kelompok. Yang ketiga, adanya kemampuan secara emosional dalam mengungkapkan pengalaman, pengetahuan, dan kemampuan tanpa meninggalkan keindahan dan norma yang telah disepakati kelompok. Yang kedua ada kelemahan dalam kelompok. Yang pertama waktu penugasan, yang kedua tempat atau jarak anggota kelompok yang berjauhan. Selanjutnya ada materi terakhir yaitu penerapan konsep dinamika kelompok. Kelompok sebaya atau peer group. Menurut Deweyka tahun 2011 bahwa dalam kelompok sebaya individu akan merasakan adanya kesamaan satu dengan lainnya atau usia, kebutuhan, dan tujuan. Kelompok sebaya tidak mementingkan struktur organisasi, namun di antara anggota kelompok merasakan adanya tanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan kelompok. Adapun ciri-ciri kelompok sebaya, yang pertama tidak mempunyai struktur organisasi yang jelas. Yang kedua, bersifat sementara. Yang ketiga, mengajarkan individu tentang kebudayaan yang luas. Yang terakhir, anggotanya adalah individu sebaya. Baiklah, itulah hasil dari pemaparan materi kelompok kami. Saya selaku pemapar materi pamit undur diri. Jika ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.